Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini Pak Alexi minta maaf tidak bisa hadir di kelas pada pagi hari ini. Tapi Pak Alexi bisa hadir dalam bentuk penyampaian materi dalam bentuk video seperti ini. Dan ini semoga membantu kalian. Nah, berhubung Pak Alexi tidak bisa hadir di dalam kelas, maka Pak Alexi akan sampaikan materi yang berkaitan dengan teks tanggapan. Satu materi yang sangat penting berkaitan dengan teks tanggapan dan sebenarnya sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pujian dan kritik. Nah, biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering memberikan tanggapan terhadap sesuatu. Misalnya terhadap makanan, atau misalnya terhadap jajan yang kita beli. Oh, jajan ini enak, jajan ini kurang enak karena kurang garam misalnya, dan lain sebagainya. Misalnya terhadap film, karya seni, buku, juga kita sering memberikan pujian atau kritik. Tapi ketika kita memberikan tanggapan, biasanya ada dua hal yang kita sampaikan, yaitu pujian dan kritik, yang mana kadang kita lupa bahwa ini adalah bentuk pujian atau ini adalah bentuk kritik, atau bahkan kita kadang tidak bisa membedakan antara pujian atau kritik. Nah, tetapi teman-teman semuanya, dalam hal memberikan pujian dan kritik, tidak boleh kita sampaikan secara sembarangan atau tanpa kaidah tertentu. Maka kita harus menyampaikan dengan bahasa yang sopan, jelas, dan kalau kritik tentu harus membangun. Pertama, mari kita lihat apa itu pujian. Kalau pujian itu adalah sebuah ungkapan penghargaan. Ingat, ungkapan penghargaan, menghargai, mengapresiasi. Ungkapan penghargaan terhadap sesuatu yang dianggap baik atau berhasil. Nah, pujian itu biasanya disampaikan untuk apa, teman-teman? Ya, untuk menghargai karya orang lain. Misalnya, kemarin teman-teman membaca buku, tentu untuk menghargai buku karya orang tersebut. Yang kedua, untuk memberikan semangat. Yang ketiga, tentu untuk menunjukkan hal positif dari satu karya atau suatu hasil karya, suatu ciptaan. Nah, seringkali kita memberikan pujian tanpa kita mengapresiasi atau kita memberikan semangat. Nah, contoh, Pak Alexi akan memberikan satu contoh pujian. Buku ini sangat menarik karena penggunaan sampul buku yang cerah dan membuat suasana terlihat lebih hidup. Maka saya tertarik untuk melihat isi buku. Nah, itu adalah contoh daripada pujian. Teman-teman sudah bisa memahami apa itu pujian? Pasti udah bisa. Nah, sekarang kita coba ke bagian yang kedua, yaitu kritik. Kritik itu sendiri adalah apa? Oh, kamu ini kurang bagus, ini kurang warnanya, tambahin dong warnanya. Nah, sebenarnya itu adalah bentuk kritik yang sebenarnya kita tidak sadari, tetapi ternyata ini adalah bentuk kritik. Maka itu, teman-teman, kritik adalah tanggapan yang berisi penilaian terhadap kekurangan. Nah, terhadap kekurangan suatu karya dengan tujuan kita untuk memperbaiki karya tersebut atau untuk membangun karya tersebut. Jadi teman-teman udah bisa tahu kan apa bedanya pujian dan kritik? Nah, kalau kritik itu penilaian juga teman-teman, tetapi harus bersifat membangun atau memperbaiki. Jadi kritik yang kita sampaikan itu akan baik jika ada, pertama, sopan dan jelas. Yang kedua, memberikan alasan kenapa kita mengkritik. Setelah kita memberikan alasan, tentu dong untuk memperbaikinya atau untuk membuatnya lebih baik, kita harus memberikan apa? Ya, tentu kita harus memberikan saran. Ini ini kurang bagus, ini harusnya begini. Kalau seandainya saran saya, ini akan bagus kalau seperti ini. Nah,
Kritik, teman-teman, sekali lagi, kritik itu bukan untuk menjatuhkan atau memperburuk atau membuat buruk satu karya. Jangan sampai kita melibatkan perasaan pribadi sehingga kita mengkritik untuk menjatuhkan karya orang lain atau untuk menjatuhkan orang tersebut. Nah, itu berarti bukan kritik yang membangun. Contoh, paling saya akan kasih satu contoh. Seperti kemarin kita sudah nonton sebuah film pendek, kita akan memberikan contoh kritik terhadap film tersebut. Alur dalam film ini sudah menarik, tetapi akan lebih menarik lagi jika pembuka film ini diberitahukan latar belakang kenapa sang bapak dalam film tersebut bisa dipenjara, atau sang bapak dalam film tersebut kenapa berada di Semarang sedangkan rumahnya ada di Jakarta. Nah, itu adalah contoh kritik. Maka teman-teman sudah bisa membedakan apa itu pujian dan apa itu kritik dalam teks tanggapan. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang paling penting dalam materi kita, keseluruhan materi kita tentang teks tanggapan. Oleh karena itu, Pak Lexi merasa perlu menyampaikan materi ini kepada teman-teman supaya bisa membedakan. Ketika memberikan tanggapan, harus terdapat pujian dan juga tentu kritik jika memang karya tersebut ada yang dirasa kurang. Ketika kita menilai kekurangan itu, jangan lupa kita memberikan saran juga. Tentu saran untuk penulis atau saran kepada yang membuat, atau juga saran kepada orang yang nantinya bisa menyaksikan, melihat, menonton, atau membaca karya dari seseorang di publik. Nah, itu saja teman-teman yang Pak Lexi sampaikan secara singkat ini. Semoga melalui video singkat yang Pak Lexi berikan pagi ini dapat menggantikan ketidakhadiran Pak Lexi di kelas, dan teman-teman juga memahami materi yang Pak Lexi sampaikan dalam bentuk video ini. Lalu yang kedua, supaya video ini tidak berlalu begitu saja, Pak Lexi minta bantuan kepada guru piket atau guru yang menggantikan kehadiran Pak Lexi di kelas untuk meminta kalian memutarkan kembali penyampaian Pak Lexi ini dari video ini. Lalu teman-teman silakan mencatat apa itu pujian, apa itu kritik, dan apa itu ciri-ciri daripada pujian, atau apa itu ciri-ciri daripada kritik, dan contohnya seperti apa. Lalu nanti akan disajikan satu cuplikan mungkin atau satu gambar mungkin. Lalu teman-teman Pak Lexi minta untuk memberikan pujian dan kritik ditulis di dalam buku PS kalian, lalu nanti dikumpulkan di meja Pak Lexi. Sekali lagi terima kasih untuk semangatnya pagi ini. Pak Lexi mohon maaf tidak bisa hadir pagi hari ini di kelas kalian. Dan silakan teman-teman, selamat belajar dan selamat melanjutkan kegiatan di kelas. Terima kasih, selamat pagi.